Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Nadia Ramadanti dari Pendidikan Bahasa Jepang kelas 1A dengan NIM 2102275. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Menambah Kosakata dan Pola Kalimat Bahasa Jepang dari Anime dan Manga. Di era globalisasi ini, sudah tentu banyak budaya asing yang masuk ke Indonesia dalam bentuk apapun. Saat ini, anime dan manga yang merupakan kartun dan komik Jepang yang sedang ramai dibicarakan di kalangan remaja. Hal ini mempengaruhi banyak mahasiswa dan pelajar yang tertarik untuk belajar dan meningkatkan kemampuan berbahasa Jepang dengan menggunakan anime dan manga sebagai media pembelajarannya. Menurut Wikipedia, anime merupakan animasi khas Jepang yang biasanya melalui gambar berwarna-warni yang menampilkan tokoh-tokoh dalam berbagai macam lokasi dan cerita yang ditujukan pada beragam jenis penonton. Anime mencapai kepopulerannya pada tahun 1960-an. Kala itu, anime berjudul Astro Boy karya Osamu Tezuka berhasil mendunia pada tahun 1963. Dibandingkan dengan zaman dulu, anime zaman sekarang sudah banyak berkembang dan meluas, dengan grafik yang sudah berkembang sampai alur cerita yang lebih menarik dan seru. Perkembangan grafik dan alur cerita yang semakin menarik, unik, dan seru membuat masyarakat Jepang sangat antusias dalam menonton anime dan membaca manga. Sekarang, anime menjadi sebuah bisnis yang menggiurkan bagi semua orang, terutama para animator. Para animator adalah sebutan untuk orang-orang pembuat anime. Mereka bekerja di perusahaan media untuk memproduksi anime, seperti Studio Mappa, Studio Ghibli, dan sebagainya. Beberapa animator di perusahaan tersebut saling bekerja sama dalam menghasilkan sebuah anime yang bagus dan berkualitas. Namun sayangnya, gaji dari para animator tersebut terbilang kecil jika dibandingkan dengan kerja keras mereka dalam pembuatan anime yang memerlukan banyak proses pembuatannya untuk menghasilkan anime yang berkualitas. Bekerja sebagai seorang seniman yang berusaha mengedepankan unsur cerita, unsur intrinsik, dan grafik anime. Hal itu membuat para animator disebut sebagai seniman bayangan. Setelah masuknya anime ke Indonesia, beberapa orang pun mulai belajar bahasa Jepang dengan alasan menyukai anime, ingin menonton anime tanpa melihat karirnya, dan berbagai alasan lainnya. Anime dan manga menjadi pemicu beberapa anak muda untuk mengenal Jepang lebih dalam. Beberapa teman saya yang sedang menempuh pendidikan bahasa Jepang di Universitas Pendidikan Indonesia mengatakan bahwa anime dan manga dapat dijadikan sebagai media pembelajaran bahasa Jepang. Mereka menghafal beberapa kosakata dari anime yang mereka tonton. Namun, jika ingin belajar bahasa Jepang dari anime, sebelumnya juga harus mempelajari beberapa pola-pola kalimat dasarnya. Karena akan sulit juga jika langsung mempelajari percakapan bahasa Jepang dari anime karena tidak mengerti pola dasarnya. Artinya, anime dan manga cocok dan dapat dijadikan sebagai media pembelajaran untuk menyempurnakan bahasa Jepang yang sudah dipelajari sebelumnya. Apa genre anime yang cocok untuk dijadikan sebagai media pembelajaran bahasa Jepang? Jawabannya adalah beberapa anime dan manga yang bergenre slice of life yang cocok untuk digunakan sebagai media pembelajaran karena pola kalimat yang simple dan beberapa pola kalimat dan kosakatanya sering digunakan oleh native speaker bahasa Jepang dan juga tidak asing. Salah satu contoh anime yang bergenre slice of life yaitu Gakuen Babysitters, karya Harito Keino. Anime yang berjudul Gakuen Babysitters ini cocok sebagai media pembelajaran bahasa Jepang. Jika dibandingkan dengan anime lain yang menggunakan banyak aksen dan dialek, serta memiliki terlalu banyak karakter yang dapat membuat konsentrasi pecah, anime yang berjudul Gakuen Babysitters ini memiliki sedikit karakter dan juga tidak menggunakan banyak aksen dan dialek, dan menggunakan pola kalimat yang simpel dan tidak asing, cocok untuk dijadikan sebagai media pembelajaran bahasa Jepang. Adapun beberapa penggemar anime dan manga yang bukan seorang pelajar atau mahasiswa yang menekuni bahasa dan sastra Jepang. Lalu, bagaimana bisa mereka menggunakan pola kalimat dan memperbanyak kosakata bahasa Jepang mereka? Yaitu dengan memperbanyak kosakata dan belajar dengan anime sebagai media pembelajarannya. Selain memperbanyak kosakata, anime juga bisa dijadikan untuk latihan listening. Setelah banyak menonton anime, apakah akan langsung bisa menggunakan bahasa Jepang? Jawabannya bisa iya dan bisa tidak, karena setiap orang memiliki cara belajar masing-masing. Ada yang bisa bahasa Jepang hanya karena menonton anime dan membaca manga, namun untuk memaksimalkannya, bisa dengan cara membuat flashcards, kosakata dan kanji, menulis kanji berulang-ulang kali, menulis kembali pola kalimat yang baru dipelajari, mempelajari sinonim dan antonimnya, dan sebagainya. Dapat disimpulkan bahwa beberapa orang mulai belajar bahasa Jepang karena alasan menyukai anime, ingin menonton anime tanpa melihat karirnya, dan berbagai alasan lainnya.
Beberapa anime dan manga yang bergenre slice of life cocok untuk media pembelajaran karena pola kalimat yang simpel dan beberapa pola kalimat dan kosakatanya sering digunakan oleh native speaker bahasa Jepang dan juga tidak asing. Pada akhirnya, anime dan manga cocok dan dapat dijadikan media pembelajaran untuk menyempurnakan bahasa Jepang yang sudah dipelajari sebelumnya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.